saya membuat tape singkong. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan prinsip ilmiah dan rekayasa terhadap organisme, proses biologis untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa kepentingan manusia. Adapun pengertian fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Baik, adapun pengertian tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Makanan ini populer di Jawa dan dikenal seluruh tempat, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Di Jawa Barat, tape singkong dikenal sebagai peyem bahasa Sunda. Pembuatan tape melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tape yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Ada dua teknik pembuatan yang menghasilkan tape biasa yang basah dan lunak, dan tape kering yang lebih legit dan dapat digantung tanpa mengalami kerusakan. Tape merupakan makanan tradisional yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama orang Sunda. Tape ini dibuat dengan cara difermentasi selama 2-3 hari. Adapun metode penelitian yang dimana waktu dan tempat penelitian hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, tempat di rumah. Adapun variabel bebasnya itu penggunaan dan kualitas ragi, variabel kontrol kelembapan udara dan suhu dan waktu yang dibutuhkan dalam proses fermentasi. Adapun variabel terikat yaitu singkong. Alat dan bahan yang digunakan adalah loyang stainless, mangkok, daun, sendok, kompor, kain lap, pisau. Adapun bahannya yaitu singkong, ragi tape, dan air. Adapun langkah kerja dalam pembuatan tape singkong, di mana yang pertama itu siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian kupas singkong dan kikis bagian kulit taringnya hingga kesat, dan potong singkong yang telah dikupas sesuai keinginan. Lalu cuci hingga bersih singkong yang telah dipotong. Nah, sementara menunggu singkong kering, masukkan air ke dalam panci sampai kira-kira terisi 1/4. Lalu panaskan hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan singkong ke dalam panci kukus. Lalu kukus hingga 1/4 matang. Kira-kira ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu. Setelah matang, angkat singkong yang telah 1/4 masak lalu taruh di suatu wadah, kemudian didinginkan. Sambil menunggu singkong dingin, siapkan wadah sebagai tempat untuk mengubah singkong menjadi tape. Wadah itu terdiri dari toples yang bagian bawah dan kelilingnya dilapisi dengan daun pisang. Nah, setelah singkong benar-benar dingin, masukkan singkong ke dalam wadah, lalu taburi dengan ragi yang telah dihaluskan dengan menggunakan saringan. Selanjutnya singkong yang telah diberi ragi ini kemudian ditutup kembali dengan daun pisang. Singkong ini harus benar-benar tertutup agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, setelah singkong ditutup dengan daun pisang, diamkan selama 2 hari hingga sudah terasa lunak dan manis. Saat itulah singkong telah menjadi tape. Adapun hasil dan pembahasannya, pembanding tekstur singkong, kadar udara, aroma, rasa. Singkong sebelum difermentasi yaitu bentuknya keras, kadar udaranya tidak ada. Terus aromanya itu seperti singkong pada umumnya yang sebelum difermentasi. Rasanya itu pekat.
Nah, sesudah difermentasi, tekstur singkong itu menjadi lembek. Kadar udaranya ada mengandung alkohol. Terus aromanya itu menimbulkan aroma yang menyengat. Lalu rasanya itu manis dan asam. Baik, inilah hasil penelitian praktikum dari saya, yaitu membuat tape singkong yang difermentasi selama 2 hari. Baik, adapun kesimpulan laporan saya dalam pembuatan tape singkong. Yang pertama itu pembuatan tape termaksud bioteknologi karena masih menggunakan cara-cara yang terbatas. 2. Pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. 3. Dalam pembuatan tape, ragi mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Nah, oleh karena itu tape terasa manis apabila sudah matang walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Keempat itu kegagalan dalam pembuatan tape biasanya dikarenakan enzim pada ragi tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. 5. Setelah melakukan penelitian, ternyata saya dapat menyimpulkan bahwa fermentasi yang terjadi pada tape singkong selama 2 atau sampai 3 hari. Selain itu juga dalam proses pembuatan tape ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan supaya proses fermentasi tersebut berlangsung secara sempurna. Selama proses fermentasi tidak memerlukan oksigen, oleh karena itulah proses fermentasi pada singkong harus tertutup rapat. Dan yang terakhir, lamanya proses fermentasi juga mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Singkong yang tertutup rapat lebih cepat dibandingkan dengan ketan yang terbuka. Lamanya proses fermentasi yang mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Adapun saran, yaitu saran yang dapat saya sampaikan untuk praktikum selanjutnya, yaitu diharapkan kepada praktikum selanjutnya agar lebih memperhatikan bagaimana pembuatan tape tersebut supaya pembuatan tape tersebut berlangsung sempurna. Demikian laporan penelitian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf saya jelaskan. Saya sadar banyak sekali kekurangan dalam laporan ini. Walaupun demikian, saya berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang berguna. Maka dari itu, saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar saya dapat melakukan perbaikan dan pembuatan laporan berikutnya. Sekian presentasi laporan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.